Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai Bapak Guru dan Ibu Guru yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Bapak dan Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Malita Nurul Asrifah. Saya adalah guru dari SD Negeri Nyain 2. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang topik Merdeka Belajar. Saya menyampaikan materi ini sebagai syarat dari aksi nyata modul Merdeka Belajar dari pelatihan mandiri kurikulum Merdeka Belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri. Kita telah mengatur diri sendiri. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pesan dari Ki Hajar Dewantara adalah tuntunlah murid sesuai zamannya. Tentu zaman kita belajar sebagai murid dulu sangatlah berbeda dengan murid-murid kita sekarang. Apabila dulu guru itu sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sumber pembelajaran. Pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Maka sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, karena sumber-sumber pengetahuan sudah sangat banyak, seperti pada internet ya, ataupun sumber-sumber pengetahuan lainnya. Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dan dalam teknologi, menjadikan mereka belajar melalui internet sebagai salah satu sumber pengetahuan yang utama. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi yang ada dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita beri. Maka guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid sebagai individu yang aktif dalam pembelajaran dan mencari serta membangun pemahamannya sendiri. Sebagai contoh, jika siswa ingin mengetahui tentang hewan di sekitarnya, maka guru tidak langsung memberi jawabannya. Namun guru membimbingnya dengan pendekatan saintifik, serta memberikan pertanyaan yang bisa membuat murid untuk mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dalam membangun pemahaman tentang kehidupan yang dekat dengannya. Nah, kita perlu melakukan pendidikan yang holistik, yaitu yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik sekaligus menjadikan sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.
Dengan demikian, memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga membantu murid-murid kita untuk mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada kekuatan, keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita. Namun mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik seperti Ki Hajar Dewantara yang pernah menyampaikan pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Kemudian, menilai murid dengan menggunakan soal pilihan ganda yang cenderung hanya mengingat informasi yang diberikan, padahal beragam informasi dan pengetahuan yang diberikan dan dapat diakses dari mesin pencari dan dari sumber belajar lainnya yang ada di sekitar murid. Dapat dibayangkan ketika seorang guru memberi soal operasi hitungan bilangan, jika hanya memberi soal dan menilai hasilnya, maka mesin hitung seperti kalkulator bisa melakukannya, juga memproses hal yang demikian. Kekuatan keterampilan berpikir memang benar harus diasah dan ditingkatkan. Agar mencapai keseimbangan menjadi manusia, murid juga sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya. Dalam berkehendak menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan dirinya, dan tentunya berkontribusi di lingkungan sosialnya. Sehingga pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan murid dan ditujukan untuk memajukan perkembangan budi pekerti akan membantunya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau menalar yang baik. Keterampilan berpikir atau menalar membutuhkan proses sepanjang hayat. Nah, demikian pemaparan dari saya, Bapak Ibu Guru. Nah, sebagai refleksi, maka mohon untuk Bapak Ibu Guru menjawab pertanyaan berikut. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir ternyata Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah Nah, berikut link refleksi mohon untuk Bapak dan Ibu Guru isi. Nah, link tersebut bisa diklik pada bagian bawah deskripsi video ini. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Guru ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.